Siap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Karena kita masih pagi, kita harus lebih bersemangat. Kalau ibu bilang semangat pagi, nah sekarang kita sudah mulai di semester baru, di tahun baru, tentunya harus punya semangat. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, kita bisa bersilaturahmi kembali dalam belajar sejarah yang insya Allah selama 90 menit ke depan kita akan bersama-sama dalam mengkaji peristiwa sejarah. Ya, maka dari itu supaya apa yang kita lakukan ini lebih bermakna dan lebih diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala, nah maka silakan kepada KM untuk pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita mulai jam pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati, mulai selesai. Siapa yang tidak sekolah? Rama. Oke, Rama, keterangannya apa? Sekarang, Ibu mau bertanya kepada kalian, ya. Ketika di pertemuan sebelumnya kita mempelajari materi apa? Konflik pertama, terus ya, yang di Timur Tengah itu ada konfliknya apa aja? Palestina Israel, terus Suriah, setelah Suriah. Jadi tadi sudah disebutkan ya, kita belajar tentang konflik yang ada di Timur Tengah dan yang ada di Asia. Untuk pada hari ini kita akan membahas tentang konflik-konflik yang ada di Eropa. Ya, dan konflik-konflik yang ada di Eropa ini itu tidak kalah penting dengan materi yang sebelumnya. Supaya kita tahu apa yang terjadi di sana dan kita tidak meniru apa yang terjadi di sana dan tidak diterapkan di negara Indonesia tercinta. Ya, bisa dipahami semuanya? Kalian sudah siap belajar sekarang? Siap. Sudah siap belajar? Coba kalian periksa dulu yang di bawah kalau ada sampah. Tolong buang dulu teman-teman sampah. Kalau ini orang yang siap belajar, selain fisik, mental, juga dia menyiapkan peralatan untuk menunjang belajarnya. Ya, jadi silakan keluarkan bukunya, siapkan alat tulisnya, kemudian buku paketnya apabila ada, ya silakan dipersiapkan terlebih dahulu. Nah, tadi sudah disampaikan kalian akan belajar tentang konflik yang ada di Eropa, kan? Maka tujuan pembelajaran yang harus kalian capai, yang pertama, kalian bisa mengidentifikasi negara-negara yang mengalami konflik di Eropa dengan 85% tepat. Yang kedua, itu menyelidiki latar belakang terjadinya konflik di Eropa. Ya, dalam hal ini ada 3 konflik. Yang pertama Bosnia Herzegovina, yang kedua Nagorno-Karabakh, dan yang ketiga Ukraina Rusia dengan berapa? 80% tepat. Kemudian berikutnya menjelaskan secara singkat kronologinya. Jadi suatu peristiwa pasti ada kronologinya ya. Dan itu tadi sudah disampaikan konflik yang terjadinya ada 3 dengan 80% tepat. Dan kemudian bisa menganalisis upaya penyelesaian konflik di Eropa dengan 80% tepat. Yang terakhir adalah menganalisis dampak konflik di Eropa bagi dunia internasional sampai dengan hari ini dengan 80% tepat. Dan yang terakhir itu adalah bagian keterampilan, yaitu menyajikan hasil analisis mengenai konflik di Eropa dalam bentuk tulisan dan atau media link dengan kreatif. Ya, jadi nanti di akhirnya kalian akan membuat sesuatu. Ya, sampai sini bisa dipahami? Paham. Nah, model pembelajaran dan metode pembelajaran yang akan kita gunakan di pertemuan khusus untuk membahas tentang konflik Eropa ini, yang pertama adalah project based learning. Nah, apa itu project based learning? Nanti kalian akan membuat sebuah proyek. Nah, nanti setelah si program itu selesai dibuat, di pertemuan selanjutnya kalian akan menggunakan metode marketplace activity.
fungsinya di sini hanya untuk memikirkan apa produk apa yang akan kalian buat. Paham sampai sini? Nah, untuk memusatkan pemikiran kita, ya silakan kalian tonton dulu. Kemudian setelah kalian menonton, silakan kalian simpulkan dan berikan tanggapan kalian terhadap video yang telah ditampilkan. Syederawan Serbia dan Kosovo kembali bersitegang, baku tembak pun terjadi di perbatasan kedua. Sudah videonya kalian tonton. Nah sekarang ibu minta kepada kalian untuk memberikan tanggapan terlebih dahulu terkait video yang tadi telah diputar. Silakan, ada yang mau memberikan tanggapan? Oke, ada banyak ya. Silakan. Menurut saya, tanggapan saya tidak setuju karena melanggar hak asasi manusia dan tidak adanya keadilan bagi Kosovo. Oke, baik, kasih tepuk tangan. Nah, sekarang ibu minta kalian untuk memberikan kesimpulan. Silakan yang mau memberikan kesimpulan. Oke, silakan, Sani. Jadi konflik ini terjadi di negara bekasan Yugoslavia. Yang berkonflik adalah Serbia dan Kosovo. Yang Kosovo ini kan merdeka, tapi Serbia menolak kemerdekaan dari Kosovo tersebut. Ya, baik. Nah, tepuk tangan dulu. Bagus sekali tanggapan dan kesimpulan yang disampaikan. Dan jadi apa yang kalian tonton barusan itu adalah salah satu konflik yang baru saja terjadi. Dan ini terjadinya di bulan September tahun 2022. Nah, tadi disimpulkan oleh Sani bahwa sampai sini bisa dipahami semuanya? Bisa. Nah, ini adalah peta Eropa. Ya. Kalau kalian lihat peta Eropa ini ya terdiri dari berbagai macam negara kan? Nah, menurut pemahaman kalian, sepengetahuan kalian di Eropa ini yang berkonflik negara apa aja? Silakan Firman. Ukraina, Rusia, Oke, Ukraina dan Rusia. Ya, oke. Boleh ditunjukkan nggak ke depan? Yang mana Ukraina, yang mana Rusia? Tadi disampaikan sama Tias, ada Ukraina dan Rusia. Bosnia dengan apa? Negara tetangganya bisa itu dua berarti ya. Ada lagi enggak? Ada ya. Armenia dan Azerbaijan. Tadi sudah disampaikan di Eropa itu ada tiga. Yang pertama, sekarang kalian tuliskan rumusan masalah berdasarkan tujuan pembelajaran yang tadi yang sudah kalian simak itu di buku tulis kalian. Silakan. Sudah ya? Sudah. Baik, sekarang kita akan bagi kelas ini menjadi 6 kelompok besar. Nah, ini baru kelompok 1, 2, sampai 3. Nah, ya. Silakan kalian duduk berkelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 1. Sekarang kita akan tentukan masing-masing kelompok ini akan membahas apa melalui undian. Nanti silakan perwakilan kelompoknya orang untuk maju ke depan untuk memilih yang mana yang mau kalian kaji seperti itu ya. Silakan semua dari kelompok dulu untuk mengambil langkah pertama. Kalian perwakilan kelompoknya berkelas lagi untuk mengambil KPD dan bahan ajar. Kelompok 6. Konsentrasi dulu ya. Nah, jadi berkaitan dengan konten ya. Tadi sudah disampaikan kita kan modelnya project based learning ya. Yang kalian di mana nanti harus merencanakan proyek dan kemudian membuat produk.
Produknya bisa berupa media visual atau audio visual. Dan untuk pengerjaan ini untuk pengerjaan ini itu ibu kasih waktu 1 minggu. Bisa dipahami? Nah, untuk konten di dalam produknya kalian bisa mencari minimal 3 sumber referensi. Itu bisa diambil dari bahan ajar yang sudah dibagikan, atau di channel YouTube, atau di artikel-artikel yang ada di internet. Bisa dipahami? Untuk sekarang silakan kalian diskusikan dulu bersama teman satu kelompok kalian mau membuat apa. Kalian boleh berdiskusi terlebih dahulu. Bukan ini ya, jadinya kayak aplikasi slide juga lucu.
Paham ya? Nah, kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini cukupkan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Dan yang paling jelas adalah tetap semangat dalam mengerjakan proyek ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan umur, ya, kesehatan, sehingga pada akhirnya kita hari ini bisa bersilaturahmi kembali dalam pembelajaran sejarah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada KM untuk pimpin doa teman-temannya. Sebelum kita mulai jam pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Oke, nah hari ini aku akan absen dulu. Alfia, Alivia. Kita doakan semoga yang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah. Sebelum belajar dimulai, silakan cek dulu kebersihan kelasnya. Hari ini kita lanjutkan kegiatan yang kemarin, ya. Sebelum Ibu bertanya kepada kalian bagaimana progres kalian dalam pembuatan si produknya, silakan kalian duduknya berkelompok terlebih dahulu. Sekarang kalian sudah duduk berkelompok, ya. Selanjutnya Ibu akan tanyakan bagaimana progres dari proyek yang telah kalian jalankan. Ya, silakan dimulai dari kelompok sebelah sini. Tinggal yang petanya aja Ibu dikit lagi. Oke, tinggal yang peta. Oke, kelompok sebelahnya. Belum Bu, tinggal videonya sedikit lagi. Videonya tinggal sedikit lagi. Baik, kelompok yang di belakang. Tinggal di bagian produk edit-edit lagi. Oke, bagian produk diedit lagi. Nah, sekarang kita ke kelompok yang sebelah sini. Kalau yang ini petanya tinggal ditebelin. Oke, tinggal dikeluarkan. Nah, kelompok yang sebelahnya Tinggal proses editing di proyek utama. tinggal proses editing. Kelompok yang di belakang terakhir. Kalau untuk scrapbook udah selesai 100%, tapi untuk petanya masih tinggal ditempelkan lagi. Oke, baik ya. Nah, sekarang Ibu kasih waktu kalian selama kurang lebih 10 menit untuk menyelesaikan seluruh produk yang telah kalian kerjakan, ya. Apa ini? Nah, ada kesulitan tidak dalam pengerjaannya? Sejauh ini tidak ada, ya. Kalian itu membuat apa selain pertanyaan? Ini boleh lihat nggak? Kita selesai, pakai dulu videonya, tinggal membuat pertanyaan. Selamat, terus dilanjutkan ya. Berapa ini? Berdua membahas kalau petanya Katanya ada Bu, udah beres. Kalau kegiatan. selama pengerjaan ada kesulitan nggak? Bahasan Lihat. Kalian pakai aplikasi apa nih? Boleh dilanjutkan kembali ya? Kelompok berapa ini? Kelompok 3. Kelompok 3. Nah, kelompok pengerjaannya ada kesulitan nggak? Saling diskonsumsi. Mau tanya di mana? Kalau kalian tuh bikin apa? Brosur. Mau lihat nggak? Editing itunya. Ini Ibu. Boleh dilanjutkan lagi ya? Kelompok 1 bahas tentang
Bosnia Herzegovina. Gimana ada kesulitan nggak ketika mengerjakannya? Sebenarnya kalau secara materi sih lumayan banyak gitu, terus juga banyak referensi. Mungkin beberapa hal kayak anggapan gitu aja sih yang masih agak susah, kan itu pendapat sendiri, nggak bisa nyari referensi lain. Kalau sekarang tinggal apa lagi yang belum? Ini Bu, tempat-tempat soalnya banyak yang lepas, dirapiin lagi, banyak yang lepas juga. Selamat dilanjutkan lagi ya. Kelompok 5 Ibu, kelompok 5 bikin Karena ada kesulitan nggak ketika mengerjakannya? ada problem Buat nyari beberapa materi. Dalam proses editingnya? Ya, lumayan. tapi aman Bu. Bisa dilanjutkan kembali ya. Oke, kelompok terakhir, kelompok bahan apa? Bahasa ilmiah. Nah, selama pengerjaan proyek apakah ada kesulitan? paling di bagian Boleh dilihat nggak? Kira-kira video. Kita nambahnya ada tinggal mengerti juga siapnya. Silakan, boleh dilanjutkan lagi. Kegiatan yang akan kita lakukan selanjutnya adalah kita akan masuk ke tahap marketplace activity. Jadi di sini Ibu mau jelaskan terlebih dahulu ya, bagaimana teknis atau prosedur dari kegiatan marketplace activity. Jadi yang pertama, setiap kelompok menentukan tempat untuk melakukan penjualan barang. Nah sekarang karena kalian sudah ditentukan tempat untuk berjualannya, kalian tentukan dulu siapa yang mau jadi penjual dan siapa yang mau jadi pembeli. Silahkan tentukan dulu dalam satu kelompoknya. Baik kawan-kawan semuanya, Ibu akan bagikan lembar penilaian. Yang pertama lembar penilaian presentasi dan yang kedua adalah pemberian rating untuk kelompok yang kalian pilih. Ya, silakan perwakilan kelompoknya ke depan. Nah, kalian sekarang menentukan siapa penjual dan siapa pembeli. Ibu kasih apa-apa. Sekarang jam 8.26, 10 menit dimulai dari sekarang. dimulai dari latar belakangnya yang akan didatang oleh Hafiz. Ini latar belakang kontribusinya dan saya berikan ya. Dan dipergunakan oleh yang membawa juga masuk apa sih ikut andil itu rupanya yaitu Indonesia mengirimkan pasukan Garuda serta bantuan makanan dan obat-obatan, dan yang terakhir yaitu ada perundingan dari tahun 1 diawasi PBB. Sekarang kalian kelompok yang tadi pembeli sudah kembali ke kelompok bawah ya. Dan sekarang saatnya kelompok pembeli menjelaskan kepada kelompok penjual terkait dengan materi yang tadi kalian dapatkan dari kelompok penjual yang lain. Ya, sekarang Ibu mau bagikan dulu lampiran atau format penilaiannya. Baik, kegiatan bisa dimulai.
Mulai dari yang Bosnia sampai mantan Bosnia. Latar belakangnya ada perbedaan dari Bosnia wilayah Bosnia juga strategis Negara Bosnia lagi kekurangan ekonomi tersendat dan meninggalkan karena peperangan tersebut. keluar dari Uni Soviet. Terus langsung kalau yang pas kedua ini antar negara senjata-senjata itu Oh banyak. terus 1.000 lebih pada pindah. Oh yang migrasi Ya, jadi sekarang kita masuk ke refleksi. Ya, jadi silakan kalian scan barcode-nya, scan barcode, refleksikan. Di sana ada pertanyaan-pertanyaannya yang harus kalian isi. Ya, sekarang boleh di scan barcode. Sekarang karena kalian sudah melakukan refleksi di kalian scan barcode, ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke penilaian diri. Ya, ini adalah penilaian diri. Kalian tinggal contreng-contreng aja di dalam ini. Ya, silakan kalian isi penilaian diri untuk pembelajaran hari ini. Kita masuk ke sesi kesimpulan ya. Nah, dari 3 materi yang kalian tadi sudah dapat informasinya, silakan untuk menyimpulkan. Ini kelompok A dan ini kelompok B. Kita mulai dulu dari kelompok B untuk menyimpulkan. Siapa perwakilannya untuk menyimpulkan? Ya, silakan Zara. yang menerima itu. Jadi sebenarnya kan intinya tuh Armenia dan Azerbaijan ini memperebutkan Nagorno-Karabakh karena mempunyai kekayaan barang tambang berupa minyak bumi dan juga secara geografis Nagorno-Karabakh itu terletak di Azerbaijan, tetapi penduduknya didominasi oleh Armenia. Jadi Armenia dan Azerbaijan ini perang untuk memperebutkan fase pertama dan fase kedua. Kalau di fase pertama itu hanya konflik antar etnis karena Armenia dan Azerbaijan masih termasuk wilayah di Uni Soviet, sedangkan di fase kedua sudah konflik antar negara karena Armenia dan Azerbaijan sudah keluar dari Uni Soviet. Itu ya. Dan selanjutnya ada lagi. Yang ini tuh membahas tentang Rusia dan Ukraina kan. Ya. Jadi kesimpulannya adalah konflik Rusia dan Ukraina adalah konflik Rusia dan Ukraina yang menyebabkan ketidakstabilan pangan dan depresiasi rupiah terhadap dolar dan bahkan memicu kenaikan harga sejumlah komoditas. Itu Sudah? Ya, kasih tepuk tangan dulu buat Zara. Nah, sekarang dari kelompok A ya. Siapa? Ya, silakan sini. Pertama, aku mau menjelaskan latar belakangnya Rusia sama Ukraina. Kalau yang dari latar belakang awalnya itu rakyat Ukraina itu pengen pemerintah itu bekerja sama gitu sama Eropa, cuman pemerintahannya nggak bisa menyetujui karena diserang juga sama Rusia gitu. Tapi selanjutnya sekarang kan bergabung sama NATO, makanya konfliknya nambah parah. Itu kalau yang Bosnia sama Yugoslavia kan awalnya Yugoslavia, Serbia kan awalnya negara Yugoslavia gitu kan. Cuman waktu Yugoslavia itu Bosnia itu banyaknya Muslim, sedangkan Serbia kan Kristen. Terus sama di Bosnia itu sangat strategis dari segi ekonomi, politiknya juga. Makanya Serbia pengen ngambil wilayah Bosnia. Kasih tepuk tangan dulu buat sini. Inti dari konflik yang kita pelajari pada hari ini ada 3 ya. Konflik di Eropa itu ada konflik Bosnia, kemudian konflik Armenia, dan konflik Rusia.
Rusia Ukraina. Intinya, kesimpulannya dari ketiga konflik itu konfliknya bersifat satu politis, dan yang kedua adalah sifatnya geopolitis, dan yang ketiga ada sedikit unsur kepentingan ekonomi di dalamnya. Seperti itu, ya. Jadi intinya apa yang kita bahas hari ini itu akan memberikan suatu pelajaran buat kita, ya kan? Dimana kalau misalnya kita ada perbedaan kepentingan itu apa yang harus dilakukan, ya. Nah sekarang kita masuk ke bagian soal evaluasi. Nah soal evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui sebagai